Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan mengikuti kelas matkul Pancasila sampai selesai dan dengan keadaan yang sehat walafiat dan terhindar dari wabah yang melanda di negeri ini, yaitu virus corona. Sebelum saya menyampaikan materi tentang analisis Pancasila sebagai sistem filsafat, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muhibbuddin Mawardi, NIM 21302031. Terus dengan rekan saya yang pertama Luciana Sri Susilowati, NIM 21302037. Terus selanjutnya rekan saya Yasir Ghani, NIM 21302054. Langsung saja ke materi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat menurut tabiat dan manfaatnya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan menjadi berikut. Yang pertama, filsafat merupakan sekumpulan perilaku dan agama terhadap kehidupan dan alam yang umumnya diterima secara tidak kritis, arti informal. Di sini maksud dari arti informal adalah tidak resmi. Terus yang kedua, filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran terhadap agama dan perilaku yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. Kebalikan dari informal, yaitu arti formal adalah resmi. Terus yang ketiga, filsafat merupakan bisnis buat menerima citra keseluruhan, arti komprehensif. Apa itu arti komprehensif? Di sini dijelaskan adalah mampu menangkap atau menerima dengan baik. Terus nomor 4, filsafat merupakan analisa logis menurut bahasa dan penerangan mengenai arti istilah dan konsep, arti analisis linguistik. Apa itu analisis linguistik? Yaitu dilakukan terhadap bahasa atau lebih tepat terhadap semua tataran tingkat bahasa. Terus yang terakhir, filsafat merupakan sekumpulan problematik yang eksklusif menerima perhatian insan dan dicarikan jawabannya sang pakar-pakar filsafat. Arti aktual fundamental adalah mendasar. Terus yang selanjutnya, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sistem atau menjadi sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam berdasarkan para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan buat merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara dan bisa dianggap dasar filsafat merupakan dasar filsafat hidup, kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila merupakan dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala aktivitas yang berkaitan menggunakan hidup kenegaraan, misalnya perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, interaksi rakyat negara menggunakan negara, dan interaksi antar sesama rakyat negara, dan usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasir Ghani. Dan setelah Yasir Ghani akan dijelaskan dengan Luciana Sri Susilowati. Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus ialah nilai-nilai Pancasila digunakan buat mengkritisi banyak sekali aliran filsafat yang berkembang, baik buat menemukan hal-hal yang sinkron menggunakan nilai-nilai Pancasila, juga buat melihat nilai-nilai yang tidak sinkron menggunakan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison
detrek sila-sila Pancasila menjadi dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, lalu disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif mengenai hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis filsafat Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hakikat sila-sila Pancasila. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak dalam keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama pada kehidupan seluruh makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk rakyat negara, wajib memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian pada satu pihak, dan berkesadaran menjadi makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan merupakan insan monopluralis, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk langsung yang otonom, dan makhluk Tuhan atau nagara. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait menggunakan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud pada bentuk cinta tanah air, yang dibedakan kepada 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak dalam prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat lebih banyak didominasi tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud pada 3 aspek, yaitu keadilan distributif, sah, dan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan bersifat membagi berdasarkan negara pada rakyat negara. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata atau kritik dari kalian tentang makalah kami atau ada materi yang belum jelas, mohon ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.